Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian berpikir bagaimana aplikasi, bisnis, atau bahkan keputusan penting dibuat? Semua itu berawal dari data. Saya Dini Nurhayati, SI4, dan hari ini kita akan membahas pengertian, manfaat, fungsi, serta jenis-jenis data dalam sistem informasi. Yuk, langsung kita mulai. Yang pertama ada pengertian data. Data adalah sekumpulan fakta, angka, teks, gambar, atau simbol yang belum diolah sehingga belum memiliki makna yang jelas. Data dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan setelah diproses menjadi informasi. Contohnya yang pertama, nama siswa dalam daftar hadir. Yang kedua, suhu harian di Kota Padang. Yang ketiga, jumlah barang dalam stok toko. Yang kedua, kita akan membahas manfaat dan fungsi data. Data memiliki peran penting dalam berbagai aspek, antara lain, yang pertama ada manfaat data. Manfaat data yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Data digunakan untuk menentukan strategi bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, memudahkan analisis dan evaluasi. Dengan data, kita dapat menilai kinerja dan merencanakan perbaikan. Yang terakhir, mendukung penelitian. Data menjadi bahan utama dalam riset ilmiah dan pengembangan teknologi. Selanjutnya ada fungsi data. Fungsi data yang pertama, sebagai sumber informasi. Data yang sudah diolah menjadi informasi dapat membantu berbagai pihak dalam memahami suatu kondisi. Yang kedua, sebagai bukti atau rekam jejak. Data dapat disimpan untuk dokumentasi dan referensi masa depan. Yang terakhir, sebagai dasar untuk prediksi. Data digunakan untuk analisis tren dan peramalan, misalnya perkiraan cuaca. Yang ketiga, ada jenis-jenis data. Jenis data yang pertama berdasarkan cara mendapatkan. Yang pertama ada data primer, data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui observasi, wawancara, atau survei. Contohnya hasil wawancara dengan pelanggan tentang kepuasan layanan. Yang kedua ada data sekunder, data yang sudah tersedia dan dikumpulkan dari sumber lain seperti laporan, jurnal, atau database. Contohnya seperti statistik penduduk dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang kedua, jenis data berdasarkan sumber. Yang pertama ada data internal. Data yang berasal dari dalam suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya laporan keuangan perusahaan. Yang kedua ada data eksternal. Data yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Contohnya data persaingan pasar dari lembaga riset. Yang terakhir jenis data berdasarkan waktu pengambilan. Yang pertama ada data cross-section, data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Contohnya jumlah pelanggan pada bulan Januari 2025. Yang kedua, data time series, data yang dikumpulkan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Contohnya statistik jumlah pengguna internet dari tahun 2010 hingga 2025. Yang terakhir, data berdasarkan sifat. Data kuantitatif. Yang pertama, data dalam bentuk angka yang dapat dihitung dan dianalisis dengan statistik, contohnya nilai ujian mahasiswa. Yang kedua, data kualitatif. Adalah data dalam bentuk deskripsi atau kategori yang tidak dapat dihitung secara langsung, contohnya opini pelanggan tentang kualitas layanan. Kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah data adalah elemen penting dalam berbagai bidang dengan mengelompokkan data berdasarkan sumber, cara pengambilan, waktu, dan sifatnya. Kita dapat lebih mudah mengelola dan menggunakannya untuk keperluan yang berbeda. Itulah pembahasan singkat tentang data, mulai dari pengertian, manfaat hingga jenis-jenisnya. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.